Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Safitri dengan NPM 2413045009. Jadi saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah teori musik. Jadi pertanyaan pertama itu, inversi itu adalah pengaturan ulang nada-nada sebuah akord sehingga nada awal akord itu berubah posisi atau tidak lagi dari posisi awal. Nah, jadi pertama itu saya akan menguraikan dulu dua crash. Jadi nada dua crash itu isinya adalah D, E, Fis, G, A, B, Cis, dan D. Nah, kenapa dia disebut tingkat keempat? Karena itu dimulainya dari nada keempat. Jadi D, E, Fis, G. Jadi dimulai dari nada keempat. Sedangkan kenapa dia disebut inversi 2? Karena itu bassnya atau nada terendahnya itu diambil dari nada kelima. Jadi dimulai dari G, A, B, Cis, dan D. Jadi dimulainya dari nada kelima. Nah, kenapa dia ada 6 dan 4 di situ? Karena itu adalah jarak antar nada atau interval. Jadi nada keempat ini menunjukkan jarak antar nada yang paling bawah ke tengah, sedangkan yang angka 6 ini menunjukkan nada yang paling bawah ke nada yang paling atas gitu. Oke, jadi selanjutnya itu kenapa akord tingkat 6 inversi 1 hanya 6 saja, ditulis 6 saja di atasnya. Karena dari dua keras tadi, nada ke-6-nya itu adalah B. Terus kenapa dia disebut inversi 1? Jadi inversi 1 itu adalah jenis inversi akord di mana nada ketiga akord menjadi nada dasar. Dengan kata lain, nada ketiga akord dijadikan sebagai nada dasar yang baru. Oke, selanjutnya itu adalah akord tingkat 2 yang di atasnya itu cuma ditulis 2. Kenapa begitu? Karena akord tingkat 2 itu kalau di dalam dua keras itu dimulai dari E, G, B, dan D. Terus kenapa ditulis 2 di atasnya? Karena nada bassnya itu terletak di nada yang paling atas, yaitu D. Jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah akord tingkat 5. Kenapa disebut akord tingkat 5? Karena dari dua keras tadi itu nada kelima yang diambil itu adalah A. Begitu. Kenapa dia di atasnya itu adalah 6 sedangkan di bawahnya itu adalah 5? Karena nada ke-6-nya itu diambil dari A tadi, itu nada ke-6-nya itu adalah G. Pertanyaan kedua itu tentang enharmonis. Jadi enharmonis itu adalah istilah dalam teori musik yang merujuk pada dua buah not yang memiliki tinggi yang sama tapi penulisannya berbeda. Jadi kenapa demikian? Jadi agar memudahkan kita untuk membaca maupun memudahkan para musisi untuk membaca pada saat bermain alat musik. Terus alasan kedua itu dalam konteks harmonis itu penulisan not yang berbeda dapat memengaruhi cara kita memahami dan menganalisis struktur harmonis sebuah lagu. Yang ketiga itu penulisan not yang berbeda juga mempengaruhi kunci dan skala yang dapat digunakan dalam sebuah lagu. Kenapa ditulisnya Fis bukan Ges? Jadi karena itu memang sudah sesuai dengan teori musik yang ada. Jadi jika misalnya Fis diubah menjadi Ges, itu akan mengubah urutan atau akor lain yang menyebabkan kesusahan dalam membaca akord dan memainkan sebuah lagu. Jadi begitu. Jadi pertanyaan terakhir itu mengenai apa perbedaan seorang musisi dan juga anak yang kuliah atau kuliah musik. Jadi perbedaannya itu kalau misalnya seorang musisi itu dia belum tentu bisa menguasai sebuah teori musik dan mengerti bagaimana terciptanya sebuah chord dan juga lain-lain sebagainya. Sedangkan kalau orang yang kuliah musik, dia lebih mengerti
tentang teori musik dan juga lebih memahami bagaimana cara penulisan chord dan akord yang baik. Sedangkan kemampuan seorang musisi untuk menganalisis sebuah lagu itu sangat sulit. Cuman mungkin kalau misalnya yang kuliah musik itu lebih baik dalam menganalisis sebuah lagu. Terus kemampuan improvisasi orang yang belajar musik itu lebih baik dan lebih memahami sebuah struktur musik dibanding orang yang tidak kuliah musik. Jadi implementasi teori musik itu sangat berguna dalam teori musik dalam komposisi atau menganalisis sebuah lagu. Menggunakan teori dalam improvisasi itu juga sangat bagus jika misalnya kita ingin bermain gitar ataupun alat-alat musik yang lain. Yang ketiga itu mungkin kita bisa menggunakan teori musik dalam menganalisis sebuah lagu. Yang keempat, kita bisa menggunakan teori musik dalam pengajaran musik kepada anak-anak murid kita nanti.